Okay, how are you? Okay, today is very special for me. I hope for us because we can meet. Bu Lina tuh nggak pernah ngajar di kafe ya, baik kelas 10 maupun kelas 11. Dan hari ini kenapa saya ada di sini dan bertemu dengan kalian? Tentu saja nanti di bagian akhir kita akan bikin konklusi bersama-sama yang saya berharap ini akan membuat kalian ngerti kenapa kok Bu Lina ada di sini dan ketemu dengan kalian. Oke, sebelum kita memulai kelas kita, before we start our class, please satu orang bisa pimpin doa? In English ya. Sudah ada kan patternnya kan anak-anak? Sudah ya. Yuk, siapa nih yang berani coba yuk? Oke. Hah? Boleh. Bu Lina aja kan tadi campur-campur kan? It's okay. Yuk. Amin. Boleh kasih tepuk tangan dulu lah ya. Oke. Kelas 11 DKV ada berapa orang? 30 berapa? 31. Kelas 10 DKV ada berapa orang? 25 tambah 31. Komplit nggak? Oh kurang berapa? 3 apa 4? Pasnya berapa? 3. 1 kurangi 4 berapa? 27 tambah 20. Oh 1 sakit. 24 tambah 27 berapa? 52. Nanti tak suruh tambahan ya sama berapa? 51. Oke, 51 anak kita akan membagi ke dalam beberapa kelompok. So, kita berdiri dulu. Ya. Semua buat lingkaran besar. Oke. Semua berdiri dalam lingkaran 51. Oke. Yuk. Oke. Sudah? Semua lingkaran menghadap ke sebelah kanan. Ya, kita mulai. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana hatiku senang. Di mana-mana hatiku senang. La 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 la. 4 kelas 10. Ya. Ayo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122
5, 6, 7, 8, 9, 10. Bagaimana kabar ibu-ibu? Gak ada? Kurang kelas 11 3. Sini komplit? 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 Kurang 1 nggak apa-apa. Sudah yang ada ini sekarang kalian duduk di dalam kelompok-kelompok. Kasih tepuk tangan dulu untuk kalian. Oke, silakan duduk. Walaupun dalam kelompok anak-anak tetap lihatnya ke sebelah sini ya. Berarti agak ke sana aja geser atau pojok situ ya. Cari tempat. Oke. Sudah? Sudah ya, tetap dalam kelompok. Anak-anak, coba yang bisa lihat Bu Lina tepuk tangan 1 kali.
2 kali. Oke, perhatikan baik-baik. Yang tadi saya lihat adalah ada beberapa anak yang begitu dikasih 7 misalnya begitu atau 4. Ada yang cuma diem aja di sini, pasrah sama keadaan. Betul nggak? Siapa yang mau ambil aku pasrah gitu kan. Ada yang lagi bingung. Yang di sini sudah jelas-jelas ada 5 anak. Di sini ada 2 cowok nih. Cuma gini, iya Bu, kami kurang cuma berdua. Di situ ada perempuan-perempuan nganggur nggak diambil coba ya. Perempuan nganggur nggak tuh. Nah, anak-anak kadang-kadang kita itu ada di posisi ini, benar nggak sih? Ketika dikasih challenge atau tantangan, apa yang kamu lakukan? Diem aja, bingung, panik, tapi terus apa yang dilakukan? Pasrah. Ya loh, Pak, kenapa kamu dari tadi diem aja, Pak? Pasrah, pasrah ya. Bu, kamu kenapa dari tadi kok diem aja? Pasrah. Enggak, ada problem. Oke. Kadang-kadang kita seperti itu ya anak-anak. Padahal setiap kita itu punya yang namanya daya lenting atau resiliensi. Nah, nanti hari ini Bu Lina ada di kelas ini mau bicara tentang resiliensi yang dalam hal ini ada kaitannya dengan grow mindset dan fix mindset. Apa itu? Sebelumnya saya akan memperlihatkan tokoh ini. Ada yang tahu ini siapa laki-laki ini ya? Wah, ini tokoh, ini animator pertama. Ya, mungkin bisa dibilang pertama dunia yang keren banget loh. Siapa? Hah? Albert Einstein. Siapa? Disney World. Walt Disney, kasih tepuk tangan dulu. Ya, karena kamu yang bisa menebak sini, bantu Bu Lina ya. Oke, siapakah dia? Kalian lihat ya, ada Donald Bebek, siapa lagi tuh yang tengah? Mickey Mouse, siapa lagi bawahnya? Siapa? Kamu baca yang keras ya. Ada yang tahu siapa itu? Yang paling bawah? Nggak begitu terkenal, bukan nggak begitu terkenal, tapi mungkin kalian Scooby-Doo. Siapa Pak Andre? Pak Andre tahu nggak ini tokoh ini? Goofy, betul. Ya, dia Goofy. Oke, kita akan mendengar seperti apa sih si Walt Disney ini dari kisah yang akan dibacakan oleh Nyoman. Silahkan, yang keras. Harus ngalahin suaranya Bu Lina ya. Oke. Oke semuanya, saya akan membacakan cerita. Dalam dunia kreatif yang penuh tantangan. Oke, berikan tepuk tangan untuk Nyoman. Terima kasih ya Nyoman ya, silahkan duduk. Anak-anak, kita bisa lihat ya dari si Walt Disney ini. Kalau misalnya nih, ketika hasil karyanya dibajak, kemudian dia berhenti, apa yang akan terjadi? Kita nggak akan kenal Mickey Mouse, ya. Kita nggak akan kenal Putri Salju dengan 7 kurcaci, ya. Kita mungkin nggak akan suatu saat ya nanti kalian diberkati Tuhan semua bisa pergi ke mana? Disneyland, ya. Amin. Nanti jangan lupa ajak Bu Lina ya kalau bisa ke sana ya. Who knows? Tapi karena Walt Disney ini punya, dikatakan di sini dia punya yang namanya daya lenting atau resiliensi. Nah, sekarang tugas kalian di kelompok adalah yuk diskusikan apa sih daya lenting dan ya itu dulu aja. Menurut kalian yuk boleh gerombol dulu. Apa sih daya lenting itu? Yuk diskusiin. Apa itu daya lenting? Yuk gabung ke kelompoknya. Silahkan. Nanti Bu Lina akan tunjuk secara random ya.
Apa itu daya lenting? Saya akan tunjuk secara random. Oke? Sudah? 1 menit ya. Diskusinya, apa itu daya lenting? Ada gambaran nggak tentang daya lenting anak-anak? Hah? Nggak ada. Ya itu tadi Walt Disney itu ketika dia gagal bolak-balik, tapi dia. Jadi daya lenting kalian ingat bola? Bola itu kalau dipantulin. Tadi saya coba cari bola ya. Tadi saya coba cari bola, di sini nggak ada. Ketika dijatuhkan itu dia ini nggak apa? Melenting. Iya, melenting ya. Itu namanya daya lenting. Nah, kalau dikaitkan dengan seseorang, maka daya lenting itu apa kira-kira? Sudah punya jawaban? Kok diskusi dong sama kelompoknya? Apa? Dia Doni katanya sudah punya jawaban, kasih tahu kelompoknya tuh. Yuk, adik kelas 10 boleh ngomong loh ya. Adik kelas 10 boleh ngomong loh. Oke, sudah? Ada yang mau menjawab? Silakan angkat tangan. Oke, kelompok sini. Silakan, siapa yang mau bicara? Nggak apa-apa. Nggak ada yang. Yuk, baca yang keras. Daya lenting adalah pantang menyerah. Oke, berikan tepuk tangan dulu. Oke, apa-apa? Sebelah sini tadi yang mau menjawab. Apa, Doli? Menurut saya, daya lenting itu kemampuan orang untuk bangkit kembali dan tidak langsung menyerah. Kemampuan untuk bangkit kembali dan tidak langsung menyerah. Menurut yang lainnya bagaimana? Setuju? Atau ada jawaban lain? Tadi mau mengangkat tangan? Siapa? Kelompok mana yang mau jawab? Boleh, silahkan. Woi, kasih tepuk tangan dulu. Berani mencoba lagi walaupun gagal berkali-kali. Oh, LCD-nya belum bisa ya. Oke, saya coba ya. Kita sesuaikan, bukan kita sesuaikan. Jawaban kalian nggak ada yang salah karena sebetulnya itulah daya lenting. Tapi supaya memudahkan kita merumuskan apa itu daya lenting. Daya lenting atau resiliensi adalah kemampuan seseorang untuk bangkit kembali ya dan tetap semangat, berotot, apa tuh? Kuat ya. Setorong saat menghadapi kesulitan, kegagalan dan tekanan dalam hidup. Jadi bukan cuma bangkit kembali, tapi di sana di dalamnya ada yang dikatakan tetap kuat. Bahkan ada istilah, kalau kalian pernah nih, come back stronger. Ada yang pernah dengar itu? Kembali dengan kekuatan yang lebih. Stronger kan berarti lebih dari sebelumnya kan. Nah, itulah orang-orang yang sebetulnya punya daya lenting. Lalu apa? Ada manfaat nggak sih daya lenting dalam diri kita? Banyak. Oke, Bu Lina tunjuk secara cepat ya. Apa kira-kira manfaatnya daya lenting? Evel. Menjamin masa depan maksudnya bagaimana? Jadi kalau kita kalau emang mudah nyerah tuh nanti masa depan kita lebih susah kita dapatkan. Tapi kalau kita punya daya lenting tuh apa yang ada kesempatan gitu. Tapi terus kita punya daya lenting nih. Nah terus kita jadi bisa dapetin kesempatan yang Oke, boleh berikan tepuk tangan. Menurut kamu apa itu daya lenting? Sifra.
Jadi membuat kita tidak menyerah ketika menghadapi masalah. Bu Lina setuju sekali dengan apa yang kita lakukan. Seperti yang sudah ada di dalam pernyataan. Yuk baca bareng-bareng di bagian ini. 1, 2, 3. Meski ada hambatan. Pertanyaan saya berikutnya adalah anak-anak. Ini ya. Coba sekarang sebutkan 5 pentingnya resiliensi dalam diri kita. Ya, yuk diskusikan dalam kelompok. 5 pentingnya resiliensi dalam diri kita. Oke, dari kelompok ini ada? Faktor, oke. Pengalaman berarti ya. Wih, kasih tepuk tangan dulu. Coba, menurut saya ini adalah hasil yang menurut saya memuaskan dari apa yang kalian sampaikan. Kalian ngerti banget apa itu? Oke. Tenang ya. Coba, faktor yang mempengaruhi yang pertama adalah pola asuh keluarga. Berikutnya lingkungan, berikutnya psikologis, karakter dan pengalaman. Anak-anak, kita nggak bisa pungkiri faktor yang paling pertama menentukan resiliensi kita itu adalah keluarga. Setuju nggak? Kenapa? Kita tuh ada masa golden age. Nanti bentar ya Eva. Ada golden age itu 1-7 tahun. Ketika 1-7 tahun itu orang tuamu tidak pernah mengkondisikan kamu untuk apa-apa selalu, oh anakku sayang, janganlah lecet-lecet anakku gitu ya. Maka yang terjadi adalah anak itu kemudian punya kecenderungan untuk manja. Sorry tuh saya ya anak-anak, kadang-kadang ada anak-anak ketika di sini bawaannya masih pengen diperlakukan sama seperti kamu di rumah. Mohon maaf ya, sekolah kita tidak mendidik anak-anak memiliki daya lenting yang lemah. Dulu Bu Lina berpikir bahwa aduh ngapain ya anak-anak PKL, di sini ada Upin Ipin, ada bis Upin Ipin itu ya 2 bis. Kenapa anak-anak harus jalan kaki dulu keluar ke Galunggung? Kurang kerjaan, pikir Bu Lina begitu. Pada akhirnya Bu Lina nangkep, kenapa kok seperti itu? Karena Pak Re ingin mendorong setiap kalian punya daya juang. Dan itu dimulai dari resiliensi kalian. Harus dilatih. Kalau keluarga nggak bisa melatih, sekolah yang latih. Nggak enak memang. Tapi sebetulnya itu yang diharapkan. Nah, anak-anak daya lenting ini tadi salah satunya ya, ada yang bilang gini, pikiran Bu, overthinking Bu. Kondisi psikologis seringkali membuat kita ada di sana. Itu sebabnya setiap kita perlu memiliki grow mindset. Apa itu grow mindset? Mindset dan fixed mindset. Grow mindset adalah apa anak-anak kira-kira? Orang yang mikir dirinya itu bahwa setiap kemampuan itu bisa ditingkatkan. Sedangkan orang yang fixed mindset itu berkata bahwa wah kemampuan itu ya semua keberhasilan itu karena apa ya bahasanya? Tetap. Oke. Sorry Bu Lina ada satu step yang terlewat. Anak-anak saya mau minta kalian untuk ngisi ini terlebih dahulu. Ya, coba saya ingin ngecek apa adanya kalian dulu, oke? Apa adanya kalian dulu, kalian isiin di sini. Boleh dibagi? Ya. Oke. Kasih nama. Oke, kasih nama. Nak, boleh ke sini sebentar? Boleh ke sini sebentar, isi ini dulu, kasih nama ya. Kemudian yang harus dilakukan adalah
Oke, anak-anak perhatikan dulu. Ada pernyataan di sebelah sini. Ada pernyataan di sebelah sini. Oke, ada pernyataan di sebelah sini. Ada skala 1 sampai 5. Semakin tinggi skornya, itu semakin sesuai dengan kalian. Ya, misal saya percaya kemampuan saya bisa berkembang dengan usaha yang saya lakukan. Dengan usaha yang, kalau kalian percaya ada di situ, percaya banget, kamu kasih 5. Tapi kalau nggak percaya, menurut saya nggak, Bu. Keberhasilan itu salah satu faktornya adalah karena dia punya bakat. Nyatanya teman saya yang nggak pernah belajar aja bisa ranking 1 loh. Berarti 1 di sini. Nah, ngisinya di mana? Untuk sesi ini kalian isi di 2 kotak ini, ya, 2 jalur kotak ini. Lima enggak? Termasuk yang di 5 ke bawah ada? 5 ke bawah ada? Jaraknya 5 ke bawah. Ada? Coba angkat tangan, angkat tangan. Oke. Ya, turunkan tangan. Yang 10 ke bawah. 10 ke bawah. Jaraknya 10 ke bawah. Yang jaraknya di atas 10. Oke, cukup banyak. Pertanyaan terakhir. Yang kolom sini jumlahnya lebih banyak dari kolom di sebelah sini. Oke, turunkan tangan. Yang kolom sini lebih banyak dari kolom sini. Ada? Paham nggak? Kolom FM lebih banyak dari kolom GM. Ada? Angkat tangan. FM lebih banyak dari GM. Iya, nggak usah malu, angkat tangan aja. Yang kolom ini nggak ada benar, nggak ada salah ya anak-anak. Yang kolom FM-nya lebih banyak jumlahnya dari kolom GM-nya. Oke, turunkan tangan. Yang kolom GM-nya lebih banyak dari kolom FM-nya. Oke, yang nggak ngerti pertanyaannya Bu Lina. Anak-anak, GM dan FM ini merupakan singkatan dari grow mindset dan fixed mindset. Orang yang memiliki grow mindset itu akan berpikir bahwa, oh oke, it's okay, aku sekarang nggak bisa, aku harus belajar lebih lagi. Tetapi orang yang punya fixed mindset seringkali bilang gini, udah mentok, udah nggak ada lagi, udah nggak bisa. Betul nggak anak-anak? Dan kita sering ada di posisi itu kan? Bu, sudah deh, animasi itu susah. Saya DKV aja, pure DKV. Cepret, selesai. Padahal sebetulnya kalau kita belajar bisa. Yuk, kita akan melihat satu drama singkat. Tugas kalian adalah menganalisis dari 6 tokoh ini, siapa yang punya grow mindset, siapa yang punya fixed mindset. Kita perkenalkan tokoh-tokohnya anak-anak. Nanti yang dipanggil, lambaikan tangan sambil dada-dada ya. Oke, apa yang sedang dipercakapkan? Iya, boleh. Langsung aja. Semua berkumpul di studio. Wah, akhirnya kita dapat juga ya. Seru nih. Seru apanya? Aku bahkan belum bisa pakai software-nya dengan lancar. Ini bakal sering buat ku mengambil gambar sendiri. Pasti bisa. Gak semua orang cocok jadi masih ada yang memang gak punya bakat, aku udah punya dari awal. Aku juga bingung sih mau coba,
nggak akan tahu gimana bisa atau enggak. Betul Fajar, kita nggak harus sempurna kok, yang penting mau dulu. Kalau salah ya udah. Tapi aku nggak mau malu. Nanti kalau hasil animasiku jelek pasti diejek. Itu semua mulai dari nol kok. Bahkan animator profesional pun pernah gagal. Justru dari situ mereka belajar. Emangnya kalian nggak takut gagal? Aku selalu dibandingin sama kakakku. Dia jago banget. Rasanya udah tinggal duluan. Aku rasa kita semua pernah merasa begitu. Tapi mungkin kita bisa saling bantu. Kayak kerja kelompok gitu. Ide bagus, kita bentuk tim kecil aja. Yang udah paham bantu yang belum. Tugas ini bukan soal siapa yang paling hebat, tapi gimana kita berkembang. Setuju. Kalau kita saling dukung, mungkin kita juga bisa mulai belajar pelan-pelan. Nggak harus langsung mahir kan? Progres itu penting. Coba dulu, evaluasi, terus perbaiki. Itu growth mindset. Mindset. Oke, kita berikan tepuk tangan ya. Oke, anak-anak, siapa yang kita ini ya, sini adalah grow mindset. Kalian ini pion-pionnya, kalian yang pindahin ya. Sini grow mindset, sini fix mindset. Siapa pion yang akan ditaruh di grow mindset? Ulangi satu dulu. Siapa? Oke, Rana masuk situ. Siapa lagi? Hah? Oh, Raka. Oke, Raka masuk situ. Terus siapa lagi? Yuda. Terus siapa yang ada di ada lagi nggak? Dewi. Di awal siapa? Ini siapa yang di big mindset? Siapa? Lana dulu. Siapa? Mira. Terus siapa lagi? Dewi. Kenapa kok mereka ditaruh di pion ini? Wah, kok ini ya? Kok bisa? Oh, ini hitam-hitam cuma 2, geser ya. Kenapa kok mereka ditaruh di yang grow, ini yang di fix? Coba biasakan angkat tangan dan menjawab. Kenapa? Ya. Oke, ada lagi yang punya pendapat? Atau sama? Sama. Pertanyaan saya di sini. Siapa di antara kita yang sering kali jadi sama seperti 3 orang ini? Silakan turun tangan. Siapa yang lebih punya kecenderungan seperti 3 orang ini? Wow. Silakan turunkan tangan. Anak-anak, seringkali ini yang kita alami ya. Padahal sebetulnya kita itu belum nyoba, tapi sudah bilang dulu apa? Stop Bu, saya nggak bisa, saya nggak mau. Saya takut dinilai jelek, saya takut diketawain teman-teman, betul nggak? Dan pola itu yang disebut dengan fixed mindset. Boleh duduk anak-anak, silahkan berikan tepuk tangan ke mereka. Saya mau tunjukin beberapa aspek. Kenapa ini ya? Kok nggak mau muncul ya? Oke. Kok cuma separuh ya? Aduh, kepotong. Sorry. Saya mau makan ya. Sebentar ya. Oke,
saya bacain aja ya. Sorry, saya bacain. Orang yang perbedaan utama antara orang yang punya fixed mindset dan grow mindset itu adalah yang pertama. Ketika ada tantangan, orang yang punya grow mindset akan menyambut dan mencoba. Sedangkan orang yang punya fixed mindset berarti apa? Menghindari, betul. Betul nggak? Bu, jangan saya. Kalau ada yang lain kenapa harus saya? Atau bilang, saya lagi. Padahal sebetulnya itu adalah kesempatan untuk kalian bertumbuh. Pandangan terhadap usaha. Orang grow mindset itu berkata bahwa kunci keberhasilan itu adalah usaha. Kalau orang yang punya fixed mindset kira-kira bagaimana? Bu, usaha itu nggak akan kasih pengaruh apa-apa. Semua itu bergantung pada laki. Bukan laki-laki ya. Keberuntungan. Kan firman Tuhan bilang, Tuhan memberkati orang yang tidur, Bu. Jadi saya nggak perlu usaha, yang penting saya tidur nanti berkat Tuhan itu akan melimpah. Ada amin saudara-saudara? Firman Tuhan juga bilang yang nggak bekerja nggak boleh makan loh. Ya kan? Jadi ketika ada tantangan bukan lari, tapi harus apa anak-anak? Disambut, dihadapi. Oke, reaksi terhadap kegagalan. Orang yang grow mindset akan belajar dari kegagalannya. Tetapi orang yang fixed mindset adalah orang yang kira-kira gimana? Tidak mau nyoba lagi, menghindar. Bahkan kemudian, aku menyerah. Oh, berserah ya. Ya udah gak mau lagi, Pak. Saya udah gak bisa, kasih yang lainnya aja yang lebih bisa. Ada yang begitu? Bertobat. Ya. Yang terakhir adalah orang yang punya grow mindset, resiliensinya, daya lentingnya. Dia mau dibanteng kayak apapun dia bangkit lagi. Tapi orang yang fixed mindset, begitu dia dibanting sekali, dilabrak kakak kelasnya langsung bilang udah aku gak mau lagi. Daripada aku dikatain kakak-kakak kelas, dah say goodbye, I'm sorry, say goodbye. Anak-anak, hari ini saya mau mendorong kalian semua untuk melakukan refleksi. Ya, coba sebelum saya akhiri, coba kalian tulis kembali di buku, bukan tulis kembali, tulis di buku kalian masing-masing. Nah, waktunya nggak cukup untuk melakukan hal-hal yang lainnya ya. Oke. Coba lakukan refleksi. Yang pertama adalah apa yang kamu lakukan, yang biasanya kamu lakukan ketika kamu mengalami kegagalan. Secara cepat ya. Apa yang kamu lakukan ketika kamu mengalami kegagalan? Yang biasanya kamu lakukan. Doa. Baca kitab suci, doa tiap hari, Bu. Karena saya mau bertumbuh. Lah jadi lagu sekolah minggu. Oke, sudah? Sudah ditulis? Ini masing-masing ya, tidak perlu diskusi. Apa yang kamu lakukan ketika kamu mengalami kegagalan? Sudah? Yang kedua, setelah kamu mendengar tentang grow mindset dan fixed mindset, apa pandanganmu tentang spesialisasi animasi? Setelah kamu mendengar ini ya, grow mindset.
sudah pernah melihat video ini. Oke ya, kayaknya cukup ya anak-anak ya. Dan orang ini dia ngalahin rasa sakitnya, dia tetap jalan. Walaupun dia nggak menang loh, pada akhirnya dia nggak menang. Nggak mungkin menang, teman-temannya sudah sampai semua di garis finish, dia nggak menang. Tapi dia tetap lanjutkan perjalanannya dia sampai selesai. Pertanyaan saya ke kita, mungkin kita pikir, Bu, saya kecemplung di jurusan animasi, atau bahkan kalau yang kelas 11 sudah ada spesialisasi langsung kan, animasi dan pure DKV kan. Bu, saya nggak bisa di animasi. Tapi kalau kita lihat di kisah ini, ketika orang ini bisa, kira-kira kita bisa nggak anak-anak? Sekalipun mungkin bukan orang yang jago sekali, tetapi mari selesaikan pertandingan ini dengan baik. Dan ingat, orang yang punya grow mindset adalah orang yang selalu berkata, aku berhasil karena usaha, bukan karena bakatku saja. Jadi anak-anak, yang terakhir saya ingin cek, apakah kalian masih ada di posisi yang sama atau sudah berbeda? Dengan kalian mengisi kembali pernyataan-pernyataan tadi, tapi di bagian jalur yang kedua. Ya, di bagian jalur yang kedua. Kita siang ini, Bu Lina tunjuk atau mau menyerahkan diri sendiri? Kayaknya Doli aja deh. Ini Doli. Oke teman-teman, siapa yang bisa lihat Doli? Tepuk tangan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oke, silakan Doli. Nah, selamat siang semuanya. Yang saya dapat dari awal itu yang pertama dari Disney. Dari Disney itu saya belajar kalau kita menyerah, kita tidak akan tahu hasil akhirnya. Yang kedua dari yang ada Raka, Lana, Yuda, Mira, Dewi sama Fajar. Yang tadi 3 orang yang mau berjuang, yang 3 orangnya lagi dia mundur itu. Yang terakhir ini saya dapat kalau kita udah jatuh kita harus bangkit berdiri lagi. Oke, boleh kasih tepuk. Jadi, apa yang perlu kita kembangkan dari diri kita anak-anak? Apa? Mindset yang apa? Berkembang. Kalau kita ngomong grow mindset berarti pemikiran yang bertumbuh. Oke? Itu yang kita perlu kembangkan. Aku bisa bukan karena aku pinter, tetapi aku bisa karena berusaha. Aku bisa di animasi bukan karena memang aku berbakat di animasi, tetapi karena aku berusaha. Ya. Jadi sebagai penutup, anak-anak, nanti yang sudah selesai boleh makan. Yuk kita berdiri bareng-bareng, kita mau kasih semangat satu dengan yang lainnya. Seperti tadi yang ada di sini, ada orang yang mendukung. Seperti tadi si Red tadi ya, siapa namanya tadi ya? Derek ya, Derek tadi didukung oleh orang tuanya. Hari ini pun saya berharap kalian bisa saling mendukung dengan memberikan tepuk semangat. Kalau apa? Semangatnya? Semangat. Jadi Bu Lina bilang dia kafe, nanti kalian langsung kafe. Oh, tepuk semangat ya. Oke, siap ya? Tepuk semangat. 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 Masih belum. 2 kali tepuk semangat. Semangat.
Thank you God for what you have been given to me, to us ya Tuhan. Thanks for healthy. Thanks for what you have been give to me, to us, so we can study here in a good hope. Thank you God for what you have been give. Amin. Amin. Oke, boleh satu orang bimbing. Thanks to our teacher. Thank you, Miss Rina. See you next time. God bless you. Oke, langsung aja deh, langsung aja ya anak-anak ya. Yang penting ada thank you God. Thank you God.